datang di MIP Talks. Siap berbincang dengan kami? Mari kita berbincang tentang berkreasi di tengah pandemi bersama narasumber kalian, Hanung Bramantyo. Mari kita sambut moderator kalian, Perdana Kartawiyuda. Pandemi COVID-19 membuat sejumlah produksi film terhambat bahkan terhenti. Termasuk karya-karya mahasiswa film ya. Banyak sekali mahasiswa film yang jadi nggak bisa bikin film atau bahkan profesional jadi nggak bisa bikin film gara-gara pandemi COVID ini. Tapi di antara pandemi COVID yang sedang terjadi ini masih ada loh beberapa orang-orang yang tetap semangat untuk menghasilkan karya suatu film atau suatu hasil karya audiovisual yang kemudian bisa kita tonton sepanjang periode COVID ini juga gitu. Ada strategi-strateginya ternyata yang mereka lakukan untuk membuat ini semuanya jadi terjadi. Oleh karena itu hari ini di acara MIP Talks, Masker masih berkreasi, saya akan ngajak ngobrol 5 pembicara, para jagoan-jagoan yang bakal seru banget akan membicarakan tentang gimana sih mereka mengatur strategi dalam membuat film dengan caranya mereka masing-masing di tengah pandemi ini. Acara ini terselenggara kerjasama antara Universitas Multimedia Nusantara, Himpunan Mahasiswa Film, juga disupport oleh Prosvisi, kami UMN, dan Studio Antelope. Langsung aja, topik pertama kita adalah ngomongin soal gimana strateginya untuk bikin film dengan orang-orang yang terdekat, yaitu bersama keluarga di rumah sendiri. Kita akan ngomongin itu bersama jagoan kita yang sudah lama bekerja di industri film dan sekarang bikin film bersama keluarganya sendiri, Hanung Bramantyo. Dari menang ya. Badan kaca. Mari kita sambut pembicara pertama kita, Hanung Bramantyo. Mas Hanung, pertama kita semua mengucapkan selamat atas kelahiran Bachkama Bramantyo. Terima kasih. Makasih banget. Lagi di rumah sakit ya? Iya, di rumah sakit. Ini masih ada, ini dari Fajar Nugros. Dan maaf nanti kalau ada suster lewat-lewat di belakang tuh. Oke. Ini berarti syutingnya kan udah beberapa episode nih yang udah dibikin selama pandemik ini. Berarti sempat tertunda dulu dong nih ya? Terakhir di episode berapa sih, Mas? Produksinya? Ini terakhir di episode 3. Ini sebetulnya harusnya di episode 4. Dan tapi ternyata ada lahiran, terus kemudian pending dulu, dan kemudian kita skenario yang sudah kita buat, udah ada endingnya, kita ubah karena muncul anggota keluarga baru kan. Jadi harus kita ubah, terus kemudian nanti kita akan syuting tambahan, ada retake juga untuk menyesuaikan gitu. Oh gitu, seru banget. Iya, endingnya nanti akan ketemu gitu. Makanya ini berhenti dulu. Mestinya hari ini kalau tidak terjadi apa-apa kita akan syuting, tapi ternyata hari ini tiba-tiba si Kama nggak bisa nafas kan, jadi harus harus ada bantuan alat pernafasan biar paru-parunya adaptasi dengan baik. Akhirnya terus kemudian kita jadi tegang, semua ide-ide buyar, semua passion di film jadi hilang, tiba-tiba langsung fokusnya udah langsung ke keluarga gitu sebetulnya. Jadi ini tepat 1 jam yang lalu. Kamu udah berhasil dilepas gitu kan. Nah, sekarang lagi nyusuin dulu. Tapi ini masih dalam observasi, jadi masih menunggu callingan itu untuk segera langsung datang ke tempat bayi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus membaik ya. Manfaatkan buat sharing aja. Oke, alhamdulillah.
Mas Hanung, kalau misalnya langsung ya, kalau aku lihat videonya dari episode 1 ke episode yang terakhir yang bisa kita tonton episode 3 ini kan kayaknya makin serius ya dikerjainnya gitu. Dari yang cuman kayak pakai handphone, terus habis itu kalau kita lihat behind the scene-nya, jadi apalagi yang episode 4 gitu, ada kayak green screen, terus kayak ada makeup, krunya banyak banget gitu. Pertimbangannya kenapa Mas? Ya, Maksudnya kenapa yang tadinya kayak udahlah bikin kecil-kecilan aja kemudian jadi serius banget gitu kayaknya. ya awalnya sih sebetulnya di episode 1 kita bikin karena iseng ya, karena di dalam rumah kita mau ngapain dan kemudian yang ada handphone, kemudian lampu-lampu yang ada aja gitu kan. Bahkan kita Mhm, hanya pakai lampu yang biasa dipakai buat zoom Saskia yang bulat itu, ring light itu kan. Kita pakai mhm. itu gitu kan. Nah, ternyata penontonnya kok bagus, responnya bagus, apa segala macam. Sebenarnya itu apa ya? Saat itu karena pada saat itu betul-betul kondisiku lagi penat, 1 bulan sejak Surga yang Tak Dirindukan 3 dan film ibundanya teman-teman dari Dapur Film kan ada Prita yang sebagai sutradaranya apa Surga yang Tak Dirindukan 3, terus Jihan Angga habis rilis Mega M Coming dia bikin film Ibunda dan itu semua produksinya Dapur tiba-tiba berhenti kurang seminggu syuting. Nah mulai dari situ sampai kemudian film pendek yang episode 1 dibuat itu tuh kita bingung mau ngapain, terus wah pikirannya macam-macam yang nggak pernah, yang biasanya nggak pernah 24 jam di rumah tiba-tiba 24 jam di rumah gitu kan, dan berhadapan sama anak-anak apa itu penyesuaian yang buat aku yang sangat luar biasa ya kan. Nah setelah itu baru kita sekali ya gitu kan. Akhirnya bikin jadinya episode 1 itu dan ternyata responnya kok bagus. Nggak nyangka aja. Mhm. Masuk sampai dimasukin dalam thread Twitter disandingkan dengan karyanya Regas kan. Wah, itu kan ya beda banget lah gitu kan. Mau sampai segitunya sih gitu loh. Ya kan? Itu buat kita jadi kebanggaan dan Mhm. transformasi. Pokoknya itu yang tadinya kita iseng-iseng hanya untuk apa ya? Ya hanya untuk biar kita happy gitu kan. Ternyata itu sambutannya luar biasa. Terus kemudian ada sponsor masuk yang akhirnya kemudian kita diberikan diberikan support untuk terus melanjutkan. Nah ini ketika kita diberikan support untuk Mhm. melanjutkan, aku berpikir kayaknya nggak bisa deh kalau cuma gitu-gitu aja gitu loh, kayak gitu-gitu aja. Jadi kenapa kita kemudian sedikit demi sedikit ada penambahan, baik itu penambahan kru, penambahan alat, itu karena kita kepengen ngasih penonton itu nggak cuma gitu. Makanya episode 1 setelah episode 1, episode 2 itu masih phone, masih pakai handphone, masih masih ceritanya masih biasa, maksudnya masih ceritanya masih Mmm, masih masih sama horor gitu kan. Nah, di iya. episode 3 di episode 3 aku nggak mau gitu loh. Aku harus ada sesuatu hal yang beda ini untuk bosok pakai handphone lagi. Terus bahkan behind the scene-nya pun juga kalau yang pertama, syuting pakai handphone gitu kan, masih orang Iya. masih kaget gitu. Wah, ternyata pakai handphone aja gitu kan. Nah, kalau udah Iya. episode 2 episode 3 terus masa pakai handphone lagi gitu loh. Itu yang Mhm. bikin aku agak harus sesuatu hal yang baru lah gitu kan. Nah, karena Mhm. kemudian kita mencoba ya episode 3 ini yang takbir keliling ini, kita Mhm. coba pakai kru. Tapi kita betul-betul membatasi krunya hanya 2 orang. 2 orang kru Mhm. itu lighting, terus sebetulnya kita kan sudah ada anggota keluarga yang lain, ya kan? Seperti Mhm. ada Gary, itu kan ada di kerja di toko Mamah K kan, Mamah K punya toko kue kita gitu kan. Iya. Terus aku minta dia untuk pegang pegang apa namanya, pegang lampu, pegang second kamera. Kebetulan dia apa Sony apa namanya kamera bukan kamera handphone gitu loh. Yuk bantuin aku Mhm. lah gitu. Nah, akhirnya kemudian kita pakai kamera itu gitu kan. Dan Mhm. kebetulan aku memang suka juga punya kamera kamera Sony gitu kan. Cuma Mhm. biasanya kita pakai hanya untuk behind the scene. Aku tuh nggak tahu kamera. Orang dulu waktu di IKJ aku kuliah fotografi dapat C aku sebetulnya. Yang Sama. operator itu tuh nggak tahu aku bedanya itu. Dan sekarang aku diminta untuk belajar itu gitu loh, untuk belajar. Wah gitulah pokoknya, dan ini ada orang lain selain itu editing, CGI segala macam tuh
aku di episode 3 kita sudah memasukkan sedikit CGI, yaitu kan si Kaba itu kan nggak bisa minum air susu putih kan, sementara kan kita sponsornya kan susu gitu kan. Gimana caranya agar dia bisa minum gitu kan? Ya ketika itu kita ganti semua itu dengan Yakult gitu kan. Dia kan suka banget Yakult gitu kan. Nah Yakult itu kan warnanya kan kuning. Akhirnya kita bikin itu putih ya. Itu berarti kan sudah melibatkan CGI kan di situ. Nah ketika sudah melibatkan CGI, jadi kita jadi merasa wah ternyata bisa loh CGI masuk di sini. Dan nanti episode 4 ada CGI. Lebih menggila lagi kayaknya. Lebih menggila 4. lagi kayaknya. Nah, tapi Mas, Gitu. kan ini syuting ya anak-anak banyak banget lagi anak-anaknya, anak-anak banyak gitu. Terus kemudian kan emang kalau misalnya kita ngomongin pandemi corona ini kan katanya kan anak-anak nih yang paling rentan gitu kan sebenarnya katanya. Terus kemudian ada kru gitu, kru dari luar yang masuk. Nah, strateginya gimana tuh Mas selama produksi? Apakah misalnya semua kru harus ganti baju dulu sebelum syuting atau gimana gitu-gitu? Kalau kru tadi itu yang aku bilang cuma 2 sebetulnya. Mm-mm. Kru lighting itu cuma 2. Jadi kita kontrolnya gampang. Jadi 2, jadi terus kemudian cuci tangan, terus pakai masker, nggak boleh bersentuhan gitu kan. Bahkan kadang-kadang kalau Kaba itu kan sering semuanya kan disapain. Terus kemudian kalau Iya. ada orang yang perutnya gede dikit itu dia pukulin perutnya gitu kan. Jadi dia selalu kontak gitu kan, kontak dengan orang lain. Itu kadang-kadang kita itunya susah banget gitu kan. Sampai kita bilang, Kaba jangan nyentuh ya, jangan nyentuh orang, jangan sentuhan lah dengan kru gitu kan. Sementara kan biasanya kan dia begitu gitu kan. Nah, itu. Terus kemudian anak-anak banyak itu tuh bukan orang lain, itu tuh sebetulnya sepupu ya. Ya, itu sepupu. Jadi itu keluarga. Jadi itu kita tidak lepas dari keluarga. Jadi yang takbir keliling itu adalah keluarga. Itu adalah anaknya adikku, anaknya kebetulan kita kan keluarga besar ya, ibu mamaku itu kan punya anak 5 sama aku termasuk aku gitu kan. Yang keluarga yang pertama adikku persis itu ada di Mekah, ada keluarga ketiga, keempat, kelima. Nah itu masing-masing punya anak. Anaknya itu tiga gitu loh. Nah itu ikut semua. Jadi kelihatannya kan riuh ramai segala macam, tapi sebetulnya itu keluarga. Di mana memang setiap kali kita kita sholat tarawih, karena pada saat itu kan pas puasa kita sholat tarawih, kadang-kadang mereka sholat tarawih di dalam rumah, datang ke rumahku atau aku yang datang ke rumah mama, jadi gitu. Tapi itu pun juga dengan dengan protokol COVID, artinya mereka datang ke rumah itu mereka sudah mandi di rumah, terus masuk di sini sudah langsung di cuci tangan apa segala macam, pokoknya itu harus ada itu semuanya. Karena keluarga kan kontrolnya gampang ya. Nah, Betul. pada saat kita memasukkan 2 kru itu, Saskia agak sedikit resistensi pada saat itu. Kenapa sih harus ada 2 kru masuk gitu ke orang luar apa segala macam? Ya aku nggak bisa pegang lighting soalnya gitu loh. Kalau yang pertama kedua kan minta bantuan sama mbak ya, mbak sama penjaga, ada driver gitu kan. Kalau selama masih pegang proyektor reflektor, pegang reflektor aja nggak ada masalah. Ini lighting gitu kan, takutnya kan ribet kan, mereka kesetrum segala macam, belum tentu juga kan. Makanya dua orang aja, akhirnya 2 orang masuk, dan itu pun nggak boleh ini gitu. Jadi harus ada protokol COVID, social distancing itu pasti nggak boleh sentuhan. Terus kemudian makannya harus terpisah ya, maaf kita harus melakukan itu karena mejanya sendiri harus beda. Meja untuk makannya kru sama meja untuk makan kita harus beda. Terus kemudian pokoknya habis dari selesai itu semuanya, semua anak-anak harus mandi. Semuanya harus mandi. Udah setelah itu udah kita off. Terus kemudian balik lagi ke sana, balik ke rumah, syuting lagi, terus setelah itu mandi lagi. Gitu loh. Jadi harus selalu kapi syuting itu tempat yang bersih sekarang gitu. Intinya itu. Oke. Nah ini kemudian kan Mas Hanung syuting sama anak-anak gitu ya. Meskipun sebenarnya mungkin anak sendiri atau sepupunya anak-anak, kan tetap ya anak-anak yang apalagi umurnya tuh dari yang kecil banget, cuman balita sampai yang lebih gede gitu. Nah itu apakah kemudian ceritanya, maksudnya ketika membuat
filmnya itu ya udah diarahin sambil jalan aja atau sebenarnya masih masih tetap scripted gitu atau gimana proses ngebikinnya ini kan kolaborasi keluarga terus dibikin sama anak-anak yang kadang susah diatur gitu. Tetap ada Prosesnya skripnya tetap gitu nggak? prosesnya tetap sama dengan proses yang biasa kita lakukan. Ada Mm-mm. skrip, ya kan kalau sama aktor kan skrip itu dibagikan Iya. ke kru apa segala macam gitu kan. Nah kalau yang sama anak-anak skrip itu harus diceritakan karena Hmm, mereka kan belum punya, kalau sibil kan sudah punya kesadaran literasi gitu kan. betul. Tapi kala, kaba, apalagi bre gitu kan nggak punya kesadaran literasi gitu kan. Jadi harus diceritakan. Ini film tentang adegannya apa kalau perlu penceritaannya sesuai dengan settingnya. Misalnya, oh di Mm-mm. kamar nanti Kaba akan begini begini dan harus urut. Di episode 1, episode 2 aku Oh, syutingnya urut. Dia nggak bisa, anak-anak itu nggak bisa lompat-lompat gitu ya. syuting ini nanti lompat-lompat, nggak bisa. Kita dibikin adegan kamar dulu gitu kan. Untuk scene 1, scene 3, scene 6 itu nggak bisa. Oh, oke Adegan oke oke. pertama misalnya di kamar, adegan dari kamar pindah ke dapur, nanti terus balik lagi ke kamar. Jadi anak-anak itu dibawa dulu ke sana, ke arah itu gitu kan. Itu dan sebelum Mm-mm. syuting aku menceritakannya sambil berjalan. Mm-mm. Pertama ini dulu duduk dulu. Yang episode 1 yang paling ribet sebetulnya. Karena mereka kan baru pertama kali syuting kan. Jadi episode 1 paling ribet. Tapi Mana menjelang horor episode 1 itu episode sampai aku satu. menjelaskannya tuh ya. Dan kebetulan memang kenapa horor, karena anak-anakku suka horor. Jadi kalau Oke. mereka itu lagi nonton YouTube, itu tuh yang ditonton, itu tuh selalu itu loh, apa namanya, acara-acara misteri. Di sini rumah ini ada hantu pocong, terus kemudian dia nontonnya itu gitu. Dia nontonnya itu. Memang dari kecil aku memang membiasakan diri mereka untuk tidak takut dengan apa yang namanya pocong gitu Mm-mm. loh. Jadi pocong kadang-kadang dijadiin boneka. Terus kemudian pada saat cerita dongeng tidur, si Bill itu kan Mm-mm. sukanya dengan Frozen. Terus kemudian Iya. Kala itu sukanya juga Frozen. Nah, kadang-kadang Mm-mm. aku menceritakan Frozen terus kemudian punya sahabat pocong gitu loh. Jadi Oke. mereka 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 akrab dengan pocong. Kenapa? Karena nanti bapaknya kan akan dipocong. Karena kan saya Mm-mm. Islam, ya kan, Oke. meninggalnya saya itu kan akan dipocong. Gitu. Mm-mm. Ini pengalaman ini muncul agak ke belakang dikit. Pengalaman ini Hmm. muncul karena pada saat papaku meninggal, ya kan, itu ada anak-anak itu pada takut. Karena memang Hmm. bentuknya kan kalau papaku kan ya harus itu kan dipocong kan. Ya kan, Iya, sementara kan kita harus mendekat ke orang tua kita gitu loh. betul. Itu yang membuat, makanya aku sekarang sebel banget kalau ada yang namanya film horor terus menghadirkan pocong dan itu serem-sereman gitu loh. Itu Hmm. paling sebel banget gitu loh. Makanya aku mencoba untuk membuat pocong itu seperti Casper, ya kan, buat anak-anak. Friendly. Nah, dari situ kebablasan sekarang. Ya, friendly, dari situ kemudian sekarang kebablasan. Setiap kali ada sesuatu yang berbau hantu, pocong tuh mereka akan wah akan suka. Nah, dari situ yang membuat melatar belakangi, yuk kita film pendek, bikin film tapi hantuan, wah mereka udah happy, senang banget gitu kan. Ya Hmm. itu Hmm. awalnya kenapa kita memilih horor gitu kan. Nah, Hmm. sampai episode 2 kita menggunakan treatment yang sama, Hmm. menceritakan apa segala macam. Nah, di episode 3 kita sudah bisa melompat-lompat karena udah Hmm. ada lighting apa segala macam. Tapi aku sudah ngomong sama kru lightingnya kalau seandainya ini kamu syuting kita akan urutan ya. Udah ngomong ke kru, udah aku brief. Hmm. Cuma 2 orang juga, 2 orang. Jadi nanti sorry banget kamu harus mindahin lighting dari ruang tengah ke kamar, terus balik ke ruang tengah lagi, terus balik ke kamar lagi. Jangan ngeluh ya. Oke, nggak apa-apa mas, santai aja gitu. Dan lagi-lagi meskipun itu anak sendiri, kita nggak bisa maksain kalau dia Hmm. jadi efektif syuting itu 1 hari cuma 1/2 scene. 1 scene bahkan. Dua Hmm. scene aja, 1 scene pendek. Dan itu scene keduanya mereka udah cranky. Jadi ya udah. Hmm. Jadi mereka banyak banget nunggunya. Jadi kita kru light juga banyak nunggunya. Bentar ya, Kabal masih main-main dulu, pengen ini dulu apa segala macam. Gitu. Jadi nggak bisa terus langsung kayak sebetulnya kalau kita pakai profesional
itu film itu satu episode itu bisa 1 hari, bisa satu episode bisa 2 hari. Tapi karena kita pakai anak-anak sendiri, jadi biasa sampai 5 hari, 5 hari atau 6 hari itu sih. Kalau pas mereka masuk syutingnya itu cepat, tapi ketika memulai lagi, itu yang paling susah. Ayo kita syuting lagi ya, ngomong kita syuting lagi ya, ya itu udah. Nah kan udah syuting lagi, udah gitu, udah. Tapi mereka doyan nggak sih, maksudnya syuting itu sebenarnya si anak-anak ini? Aduh, jadi pada saat mereka menonton filmnya sendiri, pada saat mereka gala premier nonton filmnya sendiri, apalagi ditonton sama sepupu-sepupunya, terus semuanya pada tepuk tangan, itu tuh kalau ditanya mau syuting lagi, mau, dan begitu. Gitu. Tetapi kalau pas awal hari pertamanya syuting, itu dia pengen syuting mulu sih, kapan selesainya, apa sih. Jadi setiap kali mereka marah, mereka bosan, kita diminta kita harus ngasih es krim, ngasih apa yang mereka minta. Nah biasanya tuh aku kan sangat keras sama gadget kan, jadi gadget tuh nggak boleh. Anak-anak itu nggak boleh gadget, dia ada waktunya, gadget itu ada waktunya. Tapi aku yang kasih buku, ya kan, aku kasih buku ke mereka, bacainin si novel. Aku ajak mereka ke Gramedia atau ke toko buku yang lain gitu kan, buat baca buku. Tapi gadget aku simpan. Syuting gadget aku kasih, nih silakan main gadget asal syuting. Dan itu cukup berhasil. Itu salah satunya. Cukup berhasil. Jadi harus ngasih candy gitu. Tapi dari misalnya dari Dianya gitu sendiri, dari ibunya gitu, ada mengoreksi skripnya gitu nggak sih? Terus jangan gini deh, ini kayaknya ribet ntar si berkata susah nih gitu, atau kayak gitu-gitu. Ada diskusi gitu nggak? Di episode 1 ya. Di episode 1 itu ibunya itu sangat sangat interfere terhadap skripnya. Tadinya tuh begini, episode 1 itu kisahnya adalah hantu itu, si anak yang mana itu adalah si Bill Bray sama Kaba itu adalah anggota keluarga yang ada di dalam rumah itu, di mana rumah itu adalah korban COVID. Gitu loh. Endingnya tadinya. Jadi endingnya itu mereka itu ternyata hantu semuanya, termasuk Kala itu hantu. Terus kemudian ternyata rumah itu dikasih polis line, terus ada tulisannya ini rumah semua penghuninya meninggal, gitu loh. Jadi seseram itu gitu kan. Nah Saskia nggak mau, terus langsung apaan ini, kagak mau, nggak mau karena memang pada saat itu kan COVID lagi serem-seremnya kan. Betul. Nggak mau lah, ini kan dosa, bukan dosa, ini kan doa buat kita nanti gitu kan. Kalau kejadian beneran gimana? Karena ya udah, akhirnya kita ganti. Terus kemudian nggak tahu tiba-tiba pada saat itu semua anggota keluarga ikut-ikutan gitu kan. Terus kayak mamaku bilang ya kan, kasih dong, value moralnya ada dong. Asik. Sementara kan aku bikin film, aku di luar udahlah, di layar lebar komersil aku udah moralis lah gitu loh. Ngapain sih di sini gua mesti harus moralis gitu loh. Seneng-seneng aja ya kan? Gitu kan tadi. Seneng-seneng, gua mau seneng-seneng aja. Gua sebenarnya pengen yang keluarin semuanya yang aku mau, ini saatnya. Toh juga di YouTube kita sendiri gitu kan. Tapi saya nggak mau. Enggak. Sekalipun ini justru ini di YouTube kita sendiri. Wah, penontonnya itu gitu kan. Penonton bisa komen langsung. Kalau kamu di bioskop orang nggak bisa komen langsung. Paling komennya di mana sih, di Twitter, di apa. Tapi kalau ini kan langsung, orang nonton langsung komen dia gitu kan. Lagian juga mau bodo amat mau orang komen apa, yang jelas kalau endingnya harus sampai kayak gitu aku nggak mau. Saya begitu loh. Bersih tegang banget. Akhirnya ya udah deh, oke. Akhirnya itu kita cari ayat
cari ayat untuk endingnya. Kita cari ayat, akhirnya kita nemu. Aku sampai konsultasi sama adikku yang ada di Mekah kan, ayat apa yang pas buat ini ya. Ternyata nemu ayat itu bahwa tiap maghrib gitu kan, kalau anak-anak tidak boleh keluar dari rumah, itu makanya setan-setan keluar. Aku mau konfirmasi dulu ayat ini aku pakai. Ini ayat ini sahih nggak sih? Ya, kebetulan punya keluarga yang dari Mekah kan, nah, keluarga dari Mekah ngasih itu hadis sahih, pakai aja itu. Oke, kita pakai. Toh juga di Jawa juga ada kan bahwa anak-anak nggak boleh keluar rumah pada maghrib atau tidak boleh berada di depan pintu rumah pada saat maghrib karena setan akan lewat gitu loh. Akhirnya pakai itu ya kan, dan itu jadi konsep ya, episode 2, episode 3 harus ada value gitu kan. Asik. Nah, terus ketika tayang ternyata komennya banyak banget. Maksudnya itu banyak banget post positif, terus ternyata adanya. Oh my god, ya udah, mau di sinema kayak mau di YouTube tetap aja pesan moral jalan tuh, Mas. Tapi kan positif akhirnya feedback dari audiensnya. Nah, ya, itu akhirnya kemudian aku jadi sadar gitu loh. Jadi sadar bahwa wah, YouTube itu punya kekuatan yang luar biasa ya. Artinya pada saat kita mempersiapkan gala premier sendiri di YouTube itu gitu kan. Kita bisa langsung bisa langsung depan dengan penonton. Gitu kan. Dan dari situ aku sebenarnya tadinya kan aku sangat jarang ya posting di Instagram segala macam. Ternyata itu salah satu cara kreator filmmaker berkomunikasi kepada audiensnya sebelum dan sesudah film itu tayang. Ini baru aku pelajari. Ini aku baru nemu. Oh, jadi kenapa followers itu tuh ternyata cukup penting, ya kan? Cukup penting, bukan untuk menentukan casting ya. Lu boleh bisa casting apa enggak, bukan itu, tapi followers itu penting untuk membangun awareness itu tadi. Tetapi harus juga ya kayak kita ngomong sama tetangga kita, ketemu di sebelum masuk rumah kan ketemu sama tetangga dulu. Oh, mari Mas, gimana kabarnya? Mungkin itu jadi harus disapa dulu. Jadi itu fungsi dari sosial media, fungsi dari YouTube dan segala macam itu ternyata, atau komen itu ternyata untuk menciptakan engagement antara filmmaker dengan penontonnya. Sampai kemudian sekarang di episode 4 mereka pada nanya gitu kan, apa dong episode 4 kapan ini episode 4? Ya kita membina itu. Jadi itulah kenapa bahwa para YouTuber itu aku jadi paham, YouTuber itu ketika keluar pertama kali episode 1 mereka itu selalu dari mulai 10 orang dibina menjadi 20 orang, dibina sampai kemudian jutaan. Oh, mereka berternak itu ya ternyata. Itu baru aku tuh paham dengan gitu. Akhirnya kemudian ya udahlah, kita mencoba deh ke arah sana. Itu tadinya kan aku nggak mau. Gitu. Mas Anung, akhirnya tersadar dengan itu. Mas Anung, terakhir pertanyaannya, aku mau nanya, saran deh dari Mas Anung buat teman-teman di luar sana yang sekarang lagi nggak bisa syuting di luar dan cuman bisa di rumah aja. Apa saran Mas Anung untuk bikin film di rumah sebaiknya gimana, atau tips-tipsnya kali dari Mas Anung? Kalau aku sih sebetulnya kalau versi yang dari aku pribadi ya kan itu bersama anak-anak itu kan, karena aku memang kebetulan punya anak yang memang ya banyak gitu kan, punya anak banyak memang kebetulan, dan mereka itu terbiasa ngelihat ibunya itu acting di depan handphone, karena kan saat sekarang pekerjaannya kan sekarang sebagai endorsement kan, jadi dan mereka sering dilibatkan. Nah, bagi mereka yang tidak punya kemampuan itu gitu kan, bisa dilihat kok dari filmnya Regas yang Lemantun itu loh. Yang Lemantun itu kan settingnya ada di dalam rumah gitu kan. Ya kalau misalnya tidak bisa menggunakan aktor, mari kita menggunakan saudara-saudara kita, kakak kita, ibu kita, apa segala macam. Saya ternyata aktor menjadi bagus itu tergantung dari bagaimana sutradara dalam mengarahkan. Bukan menyuruh mereka ya, tetapi menangkap kelebihan dan membuang kekurangan. Misalnya Kaba itu
kekurangannya fokus di mata gitu kan. Jadi ketika dia suruh ngelihat gitu tuh dia nggak bisa. Dia bisanya tuh matanya kemana-mana gitu kan. Nah, harus ada cara agar supaya Kaba biar bisa fokus ngelihat gitu kan. Dan dikasih apa? Dikasih makanan yang dia suka. Di belakang kamera dikasih makanan yang dia suka nih. Lihat ini gitu. Baru setelah itu setelah cut dikasih makan ini gitu loh. Jadi dia fokus, dia itu nggak tahu, kita nggak bisa ngasih kamu seolah-olah melihat ini, nggak bisa. Kata seolah-olah itu tuh nggak bisa masuk di dalam anak-anak. Bisa juga tidak masuk di dalam saudara-saudara kita, ibu kita, itu nggak bisa. Mereka yang terjadi nanti, Bu, ibu pura-pura nangis ya, jadinya pura-pura beneran, kayak pura-pura beneran gitu loh. Tapi misalnya adegannya memang harus sedih, ibu sedih atau ibu kangen gitu. Jangan minta ibu coba bayangin kalau kangen gimana, malah jadi ibunya malah nyari-nyari, oh kangen tuh gimana sih, malah begitu. Tapi kita harus punya referensi dulu orang kangen itu gimana sih. Atau kita kan sering lihat ibu kita kalau kangen gimana. Mungkin ibu kita kalau kangen malah nyapu, ya kan. Ya suruh aja, Bu, tolong Bu nyapu Bu gitu kan. Tapi pelan-pelan nyapunya. Saat udah kita shoot aja dia, ya kan, ibu kita nyapu. Udah gitu. Itu aja, tinggal editingnya yang akan berbicara. Kitanya orang filmmaker yang akan berbicara. Jadi gitu sih kalau saya. Jadi memanfaatkan apa yang ada yang dengan cara mendirect. Nah, direction itu bukan menyuruh apa yang kita mau, tapi sebetulnya mengarahkan, menempatkan si aktor itu pada posisi situasi yang kita mau gitu loh. Dan menyadari ini ya, kelebihan dan kekurangan dari menyadari orang-orang yang ada di rumah ini gitu dari ya. orangnya di itu, iya. Oke. Thank you Mas Hanung sudah sharing ini pembuka yang asik banget gitu. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di mana aja berada nih yang lagi nonton bisa terinspirasi dari apa yang udah dikerjain sama Mas Hanung dan bisa langsung dikerjain nih sebenarnya di rumah masing-masing bikin film dengan cara masing-masing. Sekali lagi thank you Mas Hanung. Sama-sama. Mudah-mudahan sehat terus semuanya. Ya, amin. Oke. Itu tadi Mas Hanung Bramantyo, teman-teman, yang udah sharing ke kita ngomongin soal bagaimana sih strateginya untuk bikin film di rumah aja nih gitu, dengan keluarga, orang-orang terdekat yang ada di rumah. Nah, berikutnya ini tadi Mas Hanung juga sempat ngomongin soal gadget yang dipakai, ternyata bisa gadget yang sederhana dan dioperasikan sendiri. Nah, ngomong-ngomong soal gadget, saya juga ada satu pembicara yang memang secara khusus ngomongin tentang bagaimana penggunaan gadget di era pandemik ini. Ivan Saputra Alam.